Hi folks, welcome back to Jadi Gini Creative Channel by Richie and KC. Oke, halo guys, halo, ketemu lagi. Nama gua Aris Santosa. Kebetulan gua staf pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Serpong. Dan tugas gue jadi security di sana. Oke, dosen. Oke, tinggal gua di Coglo, Jakarta Barat. Kalau ada tetanggaan sama gua, setelah pandemi kita ngopi-ngopi bareng ya. Oke, itu dulu ya. Mantap, Okay. ya. Di UMN jadi dosen apa, Mas Ari? Terus matkulnya apa yang diajarin? Di UMN, kebetulan gue ikut dengan UMN itu sejak UMN pertama berdiri. Dulu kita di Pejompongan. Nah, fakultas yang gue ajar tuh di Fakultas Desain. Nah, mata kuliahnya ada sculpting itu bikin action figure gitulah. Lalu ada kostum, nah ini yang menarik. Ada kayaknya loh ya. Cuma di UMN satu-satunya institusi yang mengajarkan kelas kostum yang arahnya ke cosplay atau lebih berat lagi sedikit sinema. Ada kelas miniatur. Miniatur tuh bikin miniatur mirip teman-teman di interior atau arsitektur, tapi kebutuhannya untuk sinema biasanya. Kalau ada drawing yang lebih general lagi atau fotografi ya gitu. Kebetulan gue juga hobi motret. Kalau dilihat-lihat nih ya, kan banyak nih kelihatan karya-karyanya tuh yang bisa diintip-intip di belakang. Sejak kapan sih mulai suka sama hobi ini gitu dan kenapa? Nah ini menarik nih, Jadi memang dulu sedikit ya. Latar belakang ekonomi keluarga gue belum terlalu, karena bokap lagi meniti karir dulu tuh, lagi meniti karir, sibuk sama kerjaan, sampai memang kasarnya gini deh, semua anak kecil di dunia itu pengen mainan, benar nggak? Benar ya? Iya. Ingin mainan, tapi jangankan buat beli mainan coy, ini real story, buat kita makan sehari-hari nggak cukup. Sering ada scene, ada adegan gue dikunciin di rumah sore hari pada saat anak-anak tetangga gue pada main pistol-pistolan made in China atau mobil-mobilan made in China. Kenapa gue dikunciin? Karena kalau gue keluar, namanya anak kecil ya, kan nggak mau tahu kondisi mama papa, pasti minta beliin. Itu yang bikin gue sedih. Tapi ternyata kesedihan itu membawa hikmah. Alhamdulillah gue dikasih bokap yang, yaudah, kamu nggak usah nangis, nggak usah sedih, kita bikin aja. Kita ke pasar yuk, kita mulung bekas peti bekas telur atau gulungan bekas kain, itu kita pulung, kita jadiin pistol-pistolan, kita jadiin mobil-mobilan. Nah itu alhamdulillahnya gue dikaruniai bokap kayak gitu. Jadi dari sebelum sekolah pun gue udah kenal cutter, kenal paku, kenal lem fox, lem ibon, itu udah lumayan akrab karena diajarin sama bokap. Nah, kalau ditanya kapan, mulai dari situ semangat untuk making something, make your own anything itu kuat banget. Gitu loh. Jadi esensinya apa? Kreativitas, hal-hal seperti itu mungkin bisa muncul salah satunya dari keterbatasan. Terpupuk SD, SMP, SMA, dan dilalah kuliahnya alhamdulillah masuk ke seni rupa dan desain di ITB dulu, angkatan 93. Pasti di setiap diri, apalagi di dunia desain dan seni ya, ada yang namanya self branding. Self branding itu adalah misalnya gini, ini toko gua, self brandingnya adalah lu nyari apa juga ada di toko gua, itu self branding. Nah, self branding yang pengen gua terapin di diri gua sendiri adalah Mas Ari seorang yang produktif berkarya. Nah, itu self branding.
Good question. Oh, ini as orang desain gitu. Kan dulu gue kuliah ada kubu desain, ada kubu seni murni. Seni murni itu mengasihkan para seniman. Kubu desain ya jadinya orang desain, kan gitu ya. Nah, ada satu konsep di desain yang gue suka banget. Kalau you do something, harus mengacunya ke masyarakat luas dulu. Sesimpel kalau gue bikin karya, gue nggak nanya ke sesama dosen seni rupa, tapi gue nanya ke siapa? Ke Mbak Siska. Mbak Siska itu perwakilan dari masyarakat. Jawaban mereka lebih jujur, gitu loh. Lebih jujur. Tidak terpola dengan hukum desain ini, hukum desain itu, no. Tapi jujur, karena memang basicnya orang-orang desain harusnya mengacu ke tukang somai, ke tukang rokok, atau ke ibu mertua, atau ke siapapun lah, masyarakat luas. Nah, maksud gue kalau tadi pertanyaannya adalah gini, setiap apa yang gue buat, memang ada koordinasi di otak gue untuk memikirkan hal itu. Misalnya apa? Virus corona misalnya, kita lagi pandemi. Ini apa nih? Oh, terus aja langsung. Alhamdulillah laku. Berarti memang gue mengacunya ke situasi, ke masyarakat, bukan ke diri gue sendiri. Kalau mengacunya ke gue, itu seniman, dan gue bukan seniman, gue orang desain, gitu loh. Kalau seniman, suka-suka gue bikin ini, maksudnya apa? Oh, gue yang ngerti. Nah itu, dan itu sah di dunia seni, itu sah, bukan salah, itu sah. Merasa medsos itu kuat banget ya fungsinya kalau kita arahin secara benar ya. Oh ternyata boleh, karena dulu zaman gue SD, SMP, SMA, kita mau jual mobil aja ada yang namanya iklan baris. Kecil ya, segini, itu bayar mahal loh. Di koran. Mahal loh. Sekarang gratis. Gratis sebagai. Nah, gue manfaatin itu. Kalau lu nggak narsis, lu nggak eksis. Gitu loh. Narsis dalam arti kata termasuk tadi. Lu kalau ke serem-serem ke Mas Ari, nah itu saya branding. Tapi gini, branding gue tidak spesifik itu. Maksudnya gue gini, lebih sempit rezekinya, benar nggak? Kebayang nggak sih, gue yang dengan kayak gini, gue pernah mengerjakan cover album anak-anak. Kayaknya nggak matching ya sama gue. Tapi karena gue orang desain, itu gue ambil. Desain itu pelacur, coy. Harus siap dalam kondisi tertentu, kondisi apapun, harga berapapun, pelacur. Maaf, kata-kata gue kurang sopan, tapi memang itu yang bisa dianalogikan. Harus siap. Mau malam, mau siang harus siap. Mau short time, long time harus siap. Harga berapapun harus, nah gitu. Jadi bayangin gue ngerjain cover album anak-anak. Dan everybody happy finally. Dia suka, dan bahkan ada satu kru mereka di perusahaan rekaman itu, Mas Ari, ini Mas Ari yang ngerjain. Ya. Gue tahu di otaknya apa gitu setelah itu. Orang sangar gini kok ngerjainnya yang kayak cute-cute kayak gini. Cute-cute. Iya, jadi memang gue pengennya sih, bukan brandingnya bukan itu, tapi lebih kepada begini. Kalau lu cari karya-karya unik, di Ari Santosa, itu branding yang gue pengen. Yang unik ya, yang anti mainstream, yang lu dicari toko lain juga nggak ada, kalaupun ada mahal banget dan impor, gitu loh. Ya. Yang unik-unik lah, bukan yang horor-horor, oh itu spesifik sekali. Enggak kok, gue nggak sehoror, tanya aja Mbak Sika.
Gue nggak soror itu ke orangnya. Hati gue Hello Kitty. Branding itu penting banget. Karena dari situ meluncur energi dari rezeki itu. Ya. Iya sih. Keywords awalnya adalah setiap orang yang berkeinginan untuk memasuki dunia seni rupa dan desain, itu memang harus ada satu kata kunci. Apa kata kuncinya? Nyawa kita ada di karya. Gitu loh. Penampilan boleh eksentrik, boleh piercingan, boleh tatoan, boleh gondrong, bla 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 ya. Tapi buat gua akan lebih oke lagi kalau karya dia juga produktif. Gitu loh. Dan jangan bersentuhan dengan yang namanya narkoba. Ditambah dengan konsep bahwa kalau kita anak-anak seni rupa, desain berkarya terus, Tuhan tidak tidur. Pasti akan dibalas. Dengan apapun bentuknya terserah dia ya. Tapi minimal tidak useless gitu loh kita berkarya. Pada saat muda, anak-anak muda kayak kita, itu memang harus realistis dulu. Kebutuhan kita banyak. Tapi pada saat nanti insya Allah sukses, akan datang masanya proyek idealis lu, itu akan dikasih waktu. Ngerti nggak maksudnya? Someday, gua akan jadi seniman. Bodoh amat orang mau bilang apa tentang karya gua. Kenapa? Dapur udah nggak masalah, coy. Gitu loh. Dapur nggak masalah. Ya udah, duit gue udah banyak. Gue pengen berkarya. Suka-suka gue. Gitu loh. Tapi pada saat sekarang lagi membangun something kita nih, ya mau nggak mau realistis. Karena banyak ya ada keluhan. Gue sering dapet keluhan. Kan udah berkeluarga, Mas. Istrinya ngeluh ke gue. Itu laki kok nyeni banget ya laki gue. Nggak mikirin kami. Berkarya terus padahal beras habis. Kayak gitu. Ngerti maksudnya?